Pertempuran Benteng Ansi. Pertempuran antara Kerajaan Goguryeo dan Kerajaan Tang yang berlangsung selama sekitar 3 bulan dari 20 Juni 645 Masehi hingga 18 September 645 Masehi. Di mana pasukan Kerajaan Goguryeo yang berjumlah 5.000 tentara yang dipimpin oleh Komandan Benteng Ansi yang bernama Yang Manchun harus bertahan di Benteng Ansi dari gempuran pasukan Kerajaan Tang yang berjumlah 30.000 tentara yang dipimpin oleh Kaisar Taichung. Walaupun jumlah pasukan kerajaan Goguryeo pimpinan Yang Manchun lebih sedikit, itu tidak menyurutkan semangat pasukan tempur Yang Manchun. Segala upaya telah dilakukan oleh Kaisar Taizong guna merebut dan menduduki Benteng Ansi dengan mengerahkan pasukan infanteri dan kavaleri. Mengirimkan jenderal-jenderal perang terbaiknya yaitu Jenderal Li Siji dari Dongming, Komandan Zhang Sun Wuji dari Laoyang, sepupu Kaisar Taizong Pangeran Li Dozong, serta Jenderal Xu Rengwei. Pasukan Tang terus menyerang Benteng Ansi dengan beberapa senjata pengepungan termasuk ketapel dan pendobrak. Namun pasukan Yang Manchun menangkis serangan itu dan memperbaiki benteng setiap kali mendapat serangan. Di bawah kepemimpinan Pangeran Tang Li Daozong, pasukan Tang berusaha membangun benteng di sudut tenggara Benteng Ansi dan secara bertahap mendekati tembok Benteng Ansi. Sampai-sampai bagian atas benteng yang dibangun pasukan Tang hanya berjarak beberapa meter saja dari bagian atas Benteng Ansi. Namun, setelah benteng yang dibangun pasukan Tang selesai, tiba-tiba benteng pasukan Tang jatuh. Ternyata pasukan Yang Manchun menggali terowongan tepat di bawah benteng yang dibangun pasukan Tang, yang mengakibatkan robohnya fondasi benteng pasukan Tang. Melihat jatuhnya benteng pasukan Tang, maka pasukan Yang Manchun langsung menyerbu dan mendudukinya. Kaisar Taizong sangat marah dan mencoba mendapatkan kembali benteng itu. Setelah pengepungan yang berlangsung sekitar 3 bulan, pasukan Kerajaan Tang belum bisa menghancurkan Benteng Ansi, yang menyebabkan kurangnya pasokan serta datangnya bala bantuan dari Kerajaan Goguryeo ke Benteng Ansi, memaksa pasukan Tang mundur dan menerima kekalahannya dalam perang melawan Kerajaan Goguryeo. Pertempuran Myeongyang terjadi pada tanggal 26 Oktober 1597, di mana Angkatan Laut Kerajaan Joseon Korea yang dipimpin oleh Laksamana Yi Sun-sin melawan Angkatan Laut Jepang di Selat Myeongyang, Semenanjung Korea. Dengan hanya 12 kapal perang, Laksamana Yi mempertahankan Selat Myeongyang dari serbuan kapal perang Jepang yang dipimpin oleh Komando Angkatan Laut Jepang Todo Takatora yang akan mendaratkan pasukan darat mereka menuju ibu kota Joseon, Hanyang. Di mana Todo Takatora memimpin 120-330 kapal untuk menyerang jantung ibu kota Joseon melalui jalur laut. Jumlah ini lebih besar 10 kali lipat dari jumlah kapal milik Angkatan Laut Joseon yang hanya 12 kapal yang dipimpin oleh Laksamana Yi. Akan tetapi, Laksamana Yi telah memasang jebakan bawah air berupa kawat besi yang dapat diputar menggunakan kapskan sejenis as roda yang digunakan di kapal. Hal itu untuk menggoyahkan dan membuat kapal-kapal Angkatan Laut Jepang saling bertabrakan pada saat arus deras terjadi.
Joseon mempunyai dasar berbentuk datar dan dangkal, sementara kapal Jepang berdasar tajam dan dalam, yang akan tersangkut jebakan yang dipasang di bawah air. Dengan kecerdasan Laksamana Yi dalam mengatur strategi dan taktik tempur laut, serta telah menguasai medan, Angkatan Laut Kerajaan Joseon Korea yang dipimpin oleh Laksamana Yi Sun Sin berhasil memenangkan pertempuran laut di Selat Myeongnyang. Perang Mu'tah terjadi pada 629 Masehi di sebelah timur Sungai Yordan dan Al-Karak. Peperangan antara pasukan Muslim yang dikirim oleh Nabi Muhammad SAW dan tentara Kekaisaran Romawi Timur Bizantium. Pasukan Islam yang berjumlah 3.000 tentara diberangkatkan dari Madinah. Ketika mereka sampai di daerah Ma'an, terdengar berita bahwa pasukan Kekaisaran Romawi Timur mempersiapkan 100.000 tentara yang dipimpin oleh Heraklius. Ditambah pasukan kaum Nasrani dari beberapa suku Arab pun telah siap dengan jumlah yang sama. Sehingga pasukan gabungan Romawi Timur dan pasukan kaum Nasrani dari beberapa suku Arab menjadi 200.000 tentara. Pasukan Muslim yang berjumlah 3.000 tentara harus berperang berhadapan dengan pasukan Romawi Timur yang berjumlah 200.000 tentara itu. Tercatat telah kehilangan 3 kepemimpinan pada saat peperangan terjadi. Pemimpin pasukan Muslim yang pertama adalah Zaid bin Haritsah radhiyallahu anhu. Membawa pasukan Muslim ke wilayah Mu'tah, 2 pasukan berhadapan dengan sengit sampai akhirnya komandan Muslim pertama ini gugur syahid di medan peperangan. Bendera pemimpin pasukan Muslim pun beralih ke tangan Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, yang berperang sampai tangan kanannya putus. Bendera dia pegangi dengan tangan kiri dan akhirnya putus juga di tangan pasukan Romawi Timur. Akan tetapi, pemimpin pasukan Muslim ini tetap mempertahankan bendera dengan cara memeluknya sampai dia gugur syahid. Pemimpin pasukan Muslim yang ketiga adalah Abdullah bin Rawahah radhiyallahu anhu datang. Setelah menerjang musuh, akhirnya dia juga gugur syahid di medan perang. Sabit bin Arqam radhiyallahu anhu mengambil bendera yang telah tak bertuan itu dan berteriak memanggil para sahabat Nabi agar menentukan pengganti yang memimpin kaum muslimin. Maka pilihan mereka jatuh kepada Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Kepemimpinan Khalid bin Walid dalam pertempuran Mu'tah itu mampu membalikan situasi yang tadinya menekan pasukan Muslim dengan jumlah pasukan yang kalah jauh. Khalid membuat strategi memecah pasukan Muslim menjadi 2 sayap. Ketika malam tiba, masing-masing sayap pasukan Muslim menepati posisi yang ditentukan. Pagi harinya, 2 sayap itu menyerang musuh secara bersamaan. Serangan tiba-tiba dari 2 arah ini ternyata membuat pasukan musuh terkejut. Mereka mengira pasukan Muslim mendapat tambahan pasukan. Sebelum mereka menyadari apa yang sebenarnya terjadi, pasukan Muslim berhasil menghancurkan dan memukul mundur pasukan musuh. Dan akhirnya peperangan Mu'tah dimenangkan oleh pasukan Muslim yang hanya berjumlah 3.000 tentara. Thanks for watching. Jangan lupa klik tombol subscribe dan like untuk mensupport channel kami. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.